Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Hana Syaida dari kelas 11 IPS 4. Absen 39 ingin mempresentasikan materi integral. Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar matematika ya. Saat melihat lingkaran, rumus apa yang kalian pikirkan? Membahas lingkaran tentu tak akan luput dari suatu besaran yang disebut luas. Lebih dari itu, susunan dari lingkaran dengan jumlah tahingga bisa membentuk suatu bangun 3 dimensi yang disebut bola. Nah, saat melihat bola, rumus apa yang kalian pikirkan? Jika lingkaran identik dengan luas, maka bola identik dengan volume. Lalu, apakah ada hubungan di antara luas dan volume? Mengingat bola juga dibentuk oleh lingkaran. Ternyata, volume merupakan bentuk integral dari luas. Loh, apa itu integral? Yuk, kita belajar materi integral dari artikel ini, biar nilai matematika kamu kian bagus. Pengertian integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Adapun contoh bentuk turunan adalah sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, ada rumus dasar integral. Adapun rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah jenis-jenis integral. Berdasarkan bentuk hasilnya, integral dibagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Ini adalah contohnya integral tak tentu. Oleh karena itu, rumus umum integral dinyatakan sebagai berikut. Dengan C adalah konstanta integrasi. Selanjutnya, yang kedua, integral tentu. Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang integral tak tentu, di mana hasil dari integrasinya masih berupa fungsi. Jika hasil integrasinya berupa nilai tertentu, integralnya disebut integral tentu. Adapun bentuk umum integral tentu adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh dari integral tentu. Dengan X sama dengan A disebut batas bawah, X sama dengan B disebut batas atas. Arti dari bentuk integral di atas adalah suatu fx diintegralkan atau dijumlahkan secara kontinu, mulai dari titik A sampai titik B, sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berupa angka, tidak lagi fungsi. Berikut A. Sifat-sifat integral tentu. Apabila fx, gx terdefinisi pada selang A, B, maka diperoleh persamaan berikut. Ada 5 persamaan loh. Yang B, aplikasi integral tentu. Seperti yang kalian ketahui bahwa integral bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang umum dikenal adalah luas daerah. Luas daerah yang dimaksud adalah luas daerah di bawah kurva. Adapun langkah menghitungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas daerah yang akan diintegralkan harus jelas. Adapun batas daerah yang dimaksud adalah batas kiri dan batas kanannya, serta batas atas dan bawahnya. Bentuk batas daerah bisa berupa fungsi atau konstanta, fungsi linear dan non-linear, kuadrat, pangkat 3, akar pangkat. Bagaimana jika salah satu batas belum diketahui?
kalian harus mencarinya terlebih dahulu agar luasnya bisa dihitung. Kamu harus mampu menggambar daerah di dalam kurva sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Jika gambar masih dinyatakan dalam batas-batasnya saja, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menggambar dengan baik. Kamu juga bisa menempatkan rumus yang tepat untuk menghitung luas daerah berdasarkan ketentuan yang telah ada. Jangan lupa untuk memperhatikan gambar daerah dan rumus yang sesuai. Kamu jangan khawatir ya, setiap daerah memiliki rumus fungsinya masing-masing. Contohnya sebagai berikut. Yang A, bentuk daerah jenis 1. Dan bentuk daerah jenis 2. Yang C, rumus cepat mencari luas. Rumus cepat tidak berlaku untuk seluruh daerah ya. Rumus ini berlaku pada daerah-daerah yang memiliki kondisi berikut. Memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi kuadrat dan fungsi linear. Jika memenuhi 2 kondisi di atas, luasnya dapat dicari menggunakan persamaan berikut. Lalu, apa yang dimaksud dengan A, B, dan C? Ketiga konstanta tersebut diperoleh dari proses berikut. Jika fungsinya Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx, maka buat fungsi selisihnya Y sama dengan fx dikurang gx. Jika fungsinya Y sama dengan fy dan Y sama dengan gy, maka buat fungsi selisihnya Y sama dengan fy dikurang gy. Fungsi selisih yang sudah kamu dapatkan jangan disederhanakan lagi agar teridentifikasi nilai A, B, dan C. Jika kamu sudah mendapatkan nilai A, B, dan C, substitusikan ke persamaan luas berikut. Sekian dari saya, Zafira Anasyahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.